Bagaimana cara bilang sama suami kalau saya mau pergi ke pengajian karena waktunya malam hari supaya suami tak marah? Tunjukkan aja gambar saya. Mas, Ustadz ini apa gila? Kalau dia tidak tergolong termasuk mazhab haters, kalau dia masuk golongan lovers. Mas, saya izin ada pengajian di Masjid Al-Huda. Kamu pergi sama siapa? Ini sama rombongan ibu-ibu jamaah pengajian mak-mak garis keras. Maksudnya keras berprinsip dalam ibadah, bukan keras dalam hal yang lain. Apa gila pengajian? Hai suami-suami, hai laki-laki, aslinya laki-laki yang mengajar perempuan. Aslinya laki-laki yang memberitahu perempuan bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu, bagaimana qadakmu, bagaimana zakatmu, bagaimana infakmu, bagaimana jilbabmu. Tapi karena laki-laki tidak sanggup menjelaskan itu, maka dia mestinya mengundang pengajian di rumah, di masjid. Dia yang membawa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri anakmu, nara, dari api neraka. Suami diberi harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Laki-laki diberikan kuasa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan karena Islam diskriminatif, tapi karena tanggung jawab laki-laki yang besar. Siap jadi laki-laki? Banyak sekarang laki-laki nggak siap jadi laki-laki, berotot tapi melambai. Di mana pengajian Masjid Al-Huda? Sana. Ini termasuk laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Oleh sebab itu saya bangga malam ini saya sedang berhadapan dengan laki-laki yang sejati. Laki-laki yang sejati bukan ototnya tegap. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang menyelamatkan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling bagian atas. In akhazta aqamtaha kasartaha. Tulang rusuk yang bengkok itu kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Ini tulang rusuk bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Maka pandai-pandailah meluruskannya. Ajak dia pengajian, bawa majelis tahlim. Kamulah laki-laki yang mesti membawa mereka. Sekarang ada perempuan yang mau pengajian. Alhamdulillah. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa dia baik dapat istri celaka? Kenapa dia perempuan baik dapat suami tak baik? Husnuzon sama Allah. Mungkin laki-laki yang tak baik itu supaya istrinya itu menjadi baik. Mungkin perempuan yang tak baik itu dijumpakan Allah dengan yang baik supaya mereka baik. Kalau suami baik dapat istri baik, lalu yang tak baik, masa mereka sama-sama dua masuk neraka? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka menjadi laki-laki adalah tanggung jawab. Menjadi laki-laki, ibu yang punya anak laki-laki panggil ke sini sebentar nak. Kau menjadi laki-laki ada tanggung jawab di hadapanmu. Kau akan dituntut, kau akan ditanya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki sekarang yang ditanya hanya sholatmu saja, yang ditanya sekarang hanya celanamu saja sudah nutup lutut atau tidak. Tapi begitu kau menikah, sholat istrimu, bacaan Quran istrimu, jilbab istrimu, semua akan ditanya. Tapi jangan gara-gara ini kau takut nikah. Kau udah nikah, berat kata sholat. Jadi gimana? Aku mau nikah sama laki-laki aja. Oh, alhamdulillah. Laknat di atas laknat adalah disebutkan azabnya dalam Al-Quran. Ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kenapa kalian bersahwat melihat laki-laki tapi tidak pada perempuan? Ada laki-laki yang bersahwat pada laki-laki, melihat perempuan cuek aja deh. Bro, ada cewek cantik cuek aja. Ada anak lajang ganteng, wow. Ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian bawah tanah itu naik ke atas, bagian atas jatuh ke bawah. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud, kami hujani mereka dengan tanah liat yang terbakar api neraka. Azab bagi homoseksual. Hati-hati. LGBT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita insyaallah. Tadi saya dapat gambar kiriman, ada anak muda remaja masjid aktivis nikah. Saya buat komen di bawah, LGBT. Apa maksudnya Ustaz? Laki gemuk, bini tipis. Kakinya besar, istrinya kurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada makna pengajian kita malam ini kalau tidak membawa perubahan. Betul?
Oleh sebab itu kita ingin setelah pengajian ini ada perubahan. Yang sebelumnya tidak sholat subuh, besok sholat subuh berjamaah. Yang sebelumnya belum berhijab, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya berhijab. Yang selama ini masih lagi keluh kesah, selalu mengutuk nasib, mulailah dia percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita, terwujudlah kaum muslimin ummatan wasatan yang cinta negeri dan tanah air. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak kita membangun bangsa ini, tidak akan mungkin orang lain akan datang membangunkan bangsa kita untuk kita. Usaha sudah, sekarang berdoa, habis itu kita pulang bertawakal. Maka sebelum berdoa kita mohon kepada Allah, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala macam penjuru ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, berikan hidayah taufik hidayahmu kepada pemimpin-pemimpin kami agar dapat membantu menolong negeri ini menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari perpecahan, malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Anak-anak muda kami menjadi pejuang yang akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, salat berjamaah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika kami menghadapi